memasuki acara ketiga, yaitu ceramah agama ataupun pandangan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Miftahul Khairi SHI MA. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabbunal ijad. Ashhadu an la ilaha illallah ahadus samad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Syekhina al-awlad wa imamina al-awtad wa raisina al-bilad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi haqqil imdad wal istimdad ala al-isti'dad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Segenap pimpinan maupun karyawan dan karyawati yang saya hormati, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul bertatap muka di suasana yang bahagia ini. Dengan bersyukur hidup akan teratur, rumah tangga akan selalu akur, rezeki pun selalu makmur. Akhirnya enak makan, enak tidur. Beruntung kita diberikan Allah keimanan, kesehatan, dan kesempatan saat ini untuk mencharge hati kita agar kita lebih baik dari hari yang kemarin. Salawat beriringan dengan salam kita persembahkan, kita dedikasikan untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca sholawat. Kita gemakan ruangan ini dengan sholawat badar agar pertemuan kita ini berkah dan tidak sia-sia. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Membaca sholawat merupakan transformasi jiwa dan komunikasi batin kita dengan Rasulullah. Banyak orang mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi dalam bentuk-bentuk sholawat yang berbeda. Ada sholawat munjiat, nariyah, badar, dan sebagainya. Karena memang sholawat ini merupakan rasa cinta yang menimbulkan rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang yang menciptakan lagu ataupun karya-karya tentang Rasulullah.
Sebut saja salah seorang vokalis, mantan vokalis The Bagindas, namanya Bian. Dia membuat sebuah lagunya begini tentang Rasulullah. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa, Rasulku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Ku bisa merindu Rasulullah, ku bisa merindu Nabi Allah. Tuhan sampaikan salam padanya, kami selalu setia. Ini maklum aja, sebelum jadi ustadz saya dulu di pesantren, saya pemain band. Saya punya grup band namanya Spiderman Band. Tamat dari pesantren berubah nama jadi Lumut Band. Terakhir hancur band kami jadi Blue Band. Kawan-kawan jadi tukang kue kan Blue Band ya kan, saya jadi ustadz. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah seputar tentang berkah ataupun hikmah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Topiknya keberadaan setan di bulan Ramadan. Di mana setan selama bulan Ramadan? Apakah dia juga ikut berpuasa? Karena yang kita dengar dalam tausiah, dalam buku, bahwa selama Ramadan ini setan itu dibelenggu atau diikat. Ada jemaah yang malah bertanya, kalaulah memang setan itu diikat Ustaz, tentunya nggak akan ada yang maling sendal waktu tarawih. Tidak ada yang tidur aja bulan Ramadan. Tidak ada yang gosip selama bulan Ramadan. Bahkan barangkali tidak ada penampakan seperti setan, kuntilanak, gundurwo dan sebagainya. Apakah Nabi Muhammad silap meriwayatkan hadis ini? Atau barangkali setannya kabur sehingga dia berhasil menggoda orang lain? Jawabannya adalah kita belum mampu mencerna itu dengan baik. Riwayat itu tidak salah. Itu merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam An-Nasai, kecuali Imam S.Arifin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabul jahim, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu atau diikat setan-setan itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, untuk membenarkan pernyataan Rasulullah itu, kita butuh hal-hal yang dapat meyakinkan kita. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini nggak betul riwayatnya. Saya ceramah ini pastinya standar lah, tidak lama-lama ya. Karena habis nanti berbuka saya langsung ke Mesir. Bentar dulu, Mesir itu Medan dan sekitarnya. Karena selama Ramadan ini banyak juga jadwal-jadwal, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Kemarin saya ceramah di Prancis, perumahan cicilan Simalingkar.
Nanti saya akan juga dapat jadwal ke Argentina, arisan geng Bu Tina. Terakhir saya ceramah di Belanda, belakang rumah janda. Belakangnya aja. Yang pertama, setan itu diikat. Benar setan itu diikat. Tetapi ada satu syaratnya. Imam Qadhiyat di dalam kitabnya Al-Ikmal mengatakan, diikatnya setan itu idza hufidha ala shaumi Ramadan, apabila puasa itu benar-benar dijaga, kita betul-betul tulus berpuasa, maka setan akan terikat. Tapi kalau kita puasanya, misalnya Budi buka diam-diam, puasa juga tapi tak sholat, puasa juga tapi ghibah ngomongin orang, setan nggak bisa terikat. Jadi dia terlepas dengan sendirinya. Makanya model ikatannya itu tidak dengan rantai, tidak dengan tali atau benang suntil misalnya. Tetapi ikatannya itu, kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj, yakunu tasriduhum asya dunia asya. Model ikatannya itu sesuatu tanpa sesuatu. Artinya setan itu tak berkutik, diam aja begitu ketika dia diikat. Bagi orang yang benar-benar menjaga puasanya dengan tulus. Lihat, kalau kita puasa tapi nggak sholat, kenapa nggak sholat? Kan puasa. Ya bagaimana lagi? Subuh saya tengok nggak sholat, subuh malah maraton, zuhur ke salon, asar badminton, maghrib nonton sinetron, isya minum baygon sama dodo, dalam kubur kena semek. Oh, apa nggak disemek dong oleh malaikat Munkar dan Nakir? Munkar dan Nakir ini salah satu malaikat penginterview di dalam kubur. Ya kalau udah nyiksa orang, bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaannya, walaupun dia ustaz, marah buka, siapa Tuhanmu? Aku nggak tahu. Diembat sama mereka. Polisi ditanya, marah buka, I don't know. Apalagi bencong tanya, bencong, marah buka. Kata bencong, hari ini buka-buka. Nggak digibah bisa-bisa sama malaikat Munkar dan Nakir. Jadi intinya setan itu diikat dengan ketulusan kita berpuasa. Jadi kalau kita puasa tidak ikhlas, puasa tidak tulus, puasa banyak mengeluh, sikit-sikit nengok jam, lama kali lah bukanya ya Allah, itu berarti kita merasa bahwa puasa itu jadi beban. Orang yang benar-benar tulus berpuasa, nggak tahu-taunya, udah maghrib, asyik dia dengan puasa itu. Jadi yang pertama, setan benar-benar diikat kalau kita benar-benar menjaga puasa Ramadan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam redaksi tadi disebutkan sufidatis syayatin, setan diikat. Dalam kaidah tafsir dikatakan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, al-ibratu bi khususis sabab, bahwa ungkapan yang ada pada dalil-dalil yang ada, Al-Quran atau hadis, itu berdasarkan kekhususannya. Jadi setan itu diikat khusus di bulan Ramadan. Yang diikat ya memang setan dalam redaksi. Makanya timbul asumsi kalau ada yang diikat pasti ada yang dilepaskan. Betul sekali. Apa yang dilepas? Yaitu nafsu. Jadi kalau memang redaksinya sufidatin nafsu, diikat nafsu-nafsu itu, berarti kita pasti akan lebih nyaman dalam beribadah. Tapi nafsu dibiarkan terlepas. Makanya Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Dibaj mengatakan,
idza kanatil syayatin musaddafah ma waqa'a syarr. Dia ditanya, kalaulah memang setan itu betul-betul diikat di bulan Ramadan, ma waqa'a syarr, maka tentunya tidak akan terjadi kejahatan itu. Maka Imam Suyuti menjawab, fal jawab li'anna li wuqu'i syarri asbaban ukhra ghairu syayatin wa hiya an-nufusul khabithah. Karena sesungguhnya yang membuat kejahatan itu bukan hanya setan, ada sebab-sebab yang lain. Di antaranya adalah an-nufusul khabithah, nafsu yang buruk. Jadi yang hari ini yang nyolong sendal waktu tarawih, nafsu itu. Yang asmara subuh, duduk berdua bermesraan dekat pohon pisang, di tempat-tempat yang gelap, habis-habis sahur, nafsunya itu. Bahkan yang main mercon waktu bulan Ramadan, nafsu itu. Apalagi dia main mercon ini dapat mengganggu ketertiban dan kekhusyuan orang tarawih. Lihat, anak-anak main mercon masaan pas waktu tarawih, kan mengganggu itu. Maunya pas lagi ada yang asmara subuh, yang itu yang dimerconi. Ini namanya mercon syar'i. Jadi begitu ada yang pacaran asmara subuh, woi ledakan, nggak betah orang tuh di situ. Lebih baik. Ini kadang-kadang pada waktu imam lagi sholat di situ meledak. Ini kan mengganggu konsentrasi dan merusak bacaan. Karena mercon meledak di tengah-tengah pembacaan ayat. Imamnya baca surat wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Meledak, kejut imamnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari wattini ke wal asri. Itulah nafsu tadi. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya bahwa nafsu itulah yang membuat datangnya kehinaan. Wa nafsu kallati baina jambak, bahwa nafsu yang ada pada dirimu itulah yang membuat dirimu hancur. Itulah yang mendatangkan kehinaan. Nafsu. Jadi oleh karena itu, yang hari ini Ramadan juga, tetapi gosip juga nafsu. Ramadan juga, tapi korupsinya jalan terus, nafsu. Ramadan juga, tapi kadang-kadang dia satu hari puasa, besok nggak puasa, besoknya puasa lagi, itu nafsu. Jadi yang membuat hari ini manusia hancur, berantakan, rusak adalah karena nafsunya sendiri. Kadang-kadang belagak pula merasa diri soalim, seperti seorang kades. Jadi kepala desa ini menginvestigasi masyarakatnya. Ditengoknya di satu tempat ada warung yang terbuka tanpa tirai, didatanginya. Kalian makan di sini ya? Ini Ramadan, hormati orang yang berpuasa. Iya Pak. Siapa yang punya warung ini? Tuh Pak, Wah yang lagi nyiapkan makanan tuh. Sini kok, dipanggil kades. Kau kan tahu nih bulan puasa kan? Iya Pak. Iya Pak Kades. Ya paling tidak ditutup lah tirai, biar jangan ada orang yang merasa naik air liurnya atau bagaimana mencium bau masakanmu itu. Buat besok. Iya Pak, maafkan saya Pak. Besoknya Kades menginvestigasi lagi, dilihatnya Wah tadi sudah menutup warungnya dengan tirai. Dia pun masuk ke dalam. Mana Wah tadi? Bagus, kau telah menghormati orang yang berpuasa. Kalau begitu apa Pak Kades? Pesan lontong satu. Bapak puasa? Ya enggak. Makanya saya suruh tutup tirai biar jangan ketahuan. Saya kan menghormati orang yang puasa. Itulah nafsu tadi. Yang kedua ya, nafsu yang tidak diikat, jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas. Yang ketiga, yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlepas adalah iblis. Apa beda iblis dengan setan?
Setan itu kata Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, setan itu waladu iblis, anak kandungnya iblis. Sementara iblis ra'sus syayatin, kepalanya ataupun juga pimpinan para setan. Itulah iblis. Jadi dalam redaksi tadi wasufidatis syayatin, diikat setan, tapi redaksi tidak menyebutkan sufida iblis, diikat iblis. Jadi yang hari ini manusia tidur aja waktu bulan Ramadan, iblis lah itu. Kan tidur di bulan puasa kan ibadah, naumus shaim ibadah, tapi tidur yang standar. Bukan tidur-tiduran terus, tapi kalau sudah tidur-tiduran terus, bercokollah, masuklah iblis dengan kecerdasannya ke dalam diri manusia. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Bahkan kata Dr. Ega Ramadhan dalam bukunya Super Health, bahwa tidur orang yang berpuasa itu dapat menyegarkan tubuh. Mengapa? Karena pada saat manusia tidur di bulan Ramadan, tubuhnya mengalami yang namanya detoksifikasi, pembongkaran penyakit. Makanya waktu begitu kita bangun, tidurnya standar ya gitu, tidak berjam-jam lamanya gitu. Begitu bangun badan segar, fresh, enak, enjoy dan relax kita. Tapi mulut tetap bau, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi tunggu dulu, baunya mulut orang yang berpuasa, Dr. Ega juga memberikan kesimpulan itu ternyata adalah zat amonia yang keluar lewat hawa nafas kita dan juga bercampur dengan air ludah manusia. Nah, makanya ada kawan saya waktu bulan puasa diludahinya kecoa mati. Racun kali ludahnya itu. Jadi kalau tidur-tiduran terus itu satu siasat iblis. Atau kita berbuka belum pada waktunya, ya, seperti ada seorang sahabat gitu kan, karena lama kali dia tidur, dari mulai habis sahur dia tidur, subuh lewat, terbangun pas azan zuhur. Begitu azan zuhur langsung dia makan, minumnya semuanya. Kawan dia bilang, ini belum buka loh, ini masih zuhur loh, kok mirip ya azan zuhur sama azan maghrib. Itulah iblis tadi. Mereka dengan pandainya, mereka dengan liciknya, mereka dengan lihainya mencoba untuk masuk ke dalam diri manusia. Jadi ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau memang begitu kenapa setan itu yang diikat, iblis tidak? Atau diikat aja dua-duanya kenapa? Atau dibiarkan aja terlepas, setan atau iblis pun dilepaskan aja dua-duanya? Jawabannya, kalau iblis dan setan diikat, maka tentunya ibadah puasa tidak ada tantangan. Karena Ramadan ini adalah bulan kompetisi gitu. Jadi kalau setan diikat, iblis diikat, semua orang yang jadi baik total gitu. Tidak ada lagi orang yang berbuat salah selama bulan Ramadan begitu. Kalau dua-duanya dibiarkan terlepas, berat sekali orang berpuasa. Iblisnya lepas, setannya juga dilepas. Karena lihat, sebelum Ramadan kan ada puasa sunnah. Sedikit sekali orang mau puasa sunnah. Ya karena itu tadi, karena setan dan iblis tidak terikat di luar Ramadan. Tapi mengapa kita mau berpuasa di bulan Ramadan ini? Karena anak buah setan, anak buah iblis tadi kan diikat. Jadi yang langsung turun tangan kita ini, yang menggodanya ketika kita sudah berpuasa dengan tulus, langsung jenderalnya iblis itu. Dialah langsung turun tangan. Makanya kadang-kadang kita berat untuk menguasai iblis ini. Itu dia pandai bermain minyak dalam air. Ya mungkin barangkali dia dengan cara tadi dibuatnya kita terlena terus, tidur terus. Bahkan ya barangkali asmara subuh tadi, nyolong sendal tadi, itu semuanya campuran-campuran yang memang kecerdasan iblis untuk menghancurkan keimanan anak Adam di bulan Ramadan. Mereka pandai menipu manusia. Memang sebenarnya kita ini harus menipu orang tuh. Berat memang menipu iblis. Kenapa? Karena kita nggak nampak dia. Dia melihat kita. Tapi ada juga yang mampu menipu iblis. Ada 3 cerita. Ada 3 orang ya dalam satu cerita. Yang pertama ahli sejarah, yang kedua ahli matematika, yang ketiga si blow-on. Jadi mereka suatu hari mengadakan traveling gitu ya.
Si Bloon yang bawa mobil masuk jurang, matilah orang itu, keluarlah rohnya. Begitu keluar rohnya, di-stop sama iblis di pintu surga. Stop. Ada apa ini? Kalian nggak boleh masuk. Mengapa? Surga sudah kepenuhan. Tinggal satu kapling lagi. Jadi kamu di sini ngapain? Saya ditugaskan oleh bos untuk mengetes kalian. Kata si Bloon, apa tesnya? Tesnya bikin pertanyaan yang paling payah. Kalau aku bisa jawab, kalian masuk neraka. Tapi kalau aku nggak bisa jawab, kalian yang masuk ke surga. Baik, kamu ahli matematika, pertanyaan yang paling sulit ajukan kepada. Kata ahli matematika, apakah bilangan kuadrat bisa dirubah menjadi bilangan desimal? Jawaban pertanyaan itu kecil sekali. Tentu bisa. Loh, kamu kok tahu? Ya aku masuk dalam pikiranmu. Ya juga ya. Masuk neraka apa ya? Masuk neraka lah ahli matematika. Anda berhasil dan jawabnya. Lalu kata ahli sejarah, baik, pertanyaan yang paling sulit, patung apa yang berada di Mesir? Patungnya patung kepala singa. Kau pasti nggak pernah ke Mesir nih, iblis. Jangan sepele gitu. Patungnya namanya Sphinx. Loh, kok tahu? Ya aku sering bertengger tiap malam di situ. Ya juga ya. Udahlah, masuk neraka lah akhirnya ahli sejarah. Terakhir si Bloon. Apa Bloon pertanyaan? Bentar dulu iblis. Siapkan dulu kursi. Iyalah, dengan kesaktiannya dia bikin kursi, ting. Udah, pertanyaan apa? Bentar dulu, lobangi dulu tempat duduk kursi itu 7 lubang. Baik, tring. Baik, aku duduk ya. Ya, duduklah si Bloon. Begitu duduk dia kentut, bunyi. Kata Bloon, pertanyaan. Dari arah dan lubang manakah kentutku keluar? Kata iblis, kalau keker-keker nih, dari lubang ketiga arah sebelah kanan. Kata Bloon, salah kok iblis. Jadi dari mana? Dari lubang pantat tuh tahu. Akhirnya masuk surga lah Bloon. Neraka itu. Itu hanya sebuah anekdot saja, tapi menggambarkan kepada kita bahwa permainan iblis lebih halus daripada jalannya semut, lebih manis daripada gula permainan iblis tadi. Jadi kita benar-benar harus melawannya seperti si Bloon tadi. Sederhana saja deh. Hanya dengan dia buang angin, dia mampu memasukkan iblis ke neraka ya. Memang benar ya, kalau buang angin ini persoalannya memang macam-macam. Dia mungkin bisa berhasil, tapi ada yang buang angin ini bikin geger. Ya, orang rapat, guru-guru bidang studi sama kepala sekolah rapat. Tiba-tiba ada yang kentut, kata guru matematika, ini sesuatu yang tak bisa dikali, yang bisa dimanikan. Kata guru kesenian nyeletuk lagi, bunyi nadanya terletak dari kuncikan. Kata guru agama, ini yang membatalkan wudhu dan sholat. Kata guru sosiologi, perilaku yang menyimpang. Kata guru biologi, ini sehat. Kata guru geografi, lain lagi, posisi keberadaannya mengikuti arah mata angin. Kata guru bahasa, kalimatnya bisa ditulis, tapi aromanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata kepala sekolah, kurang ajar banyak aja yang kentut. Rupanya kepsek yang buang angin. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang diikat itu adalah setan. Jadi yang tak terikat tadi nafsu iblis. Yang ketiga yang tak disebutkan itu jin. Memang jin diawasi gerakannya, tapi dia tidak diikat oleh Allah Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah mengatakan, innama arada biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sufidatis syayatin la jami'asy syayatin. Artinya yang dimaksud Nabi dibelenggunya setan-setan itu tidak semua setan yang diikat, termasuklah jenis jin. Jin ini kan macam-macam. Nah,
bentuknya itu ada yang model gundurwo, vampire, ya, ada Dracula, gitu. Ada kuntilanak, ya kan? Ada toyol, ya, biar lebih keren bahasanya. Gitu. Jadi mereka ini yang mengganggu. Jadi yang hari ini di Ramadan, tapi kok terjadi penampakan seperti itu? Ya itu tadi, jin tadi berkeliaran. Tapi ya, walaupun begitu tidak mesti kita takut gitu loh dengan kehadiran mereka. Mereka itu sebenarnya hal-hal yang positif dapat kita ambil dari mereka. Seperti tuyul itu positif juga mereka. Kecil-kecil pandai nyari uang. Dia nggak merepoti emaknya. Kuntilanak, wanita yang nggak pernah stres, ketawa. Padahal nggak sholat, nggak puasa. Apa yang stres ngomong dia? Ya? Jangkung, datang tak dijemput, pulang nggak diantar, nggak mau repoti orang. Orang bisa sendiri kok kata dia. Pocong, bersahaja, sederhana, menutup aurat. Mana ada pocong seksi? Kalau manusia pasti ada kan begitu. Apalagi sebagai laki-laki di bulan Ramadan ini ya kan. Saya sendiri juga kadang-kadang juga miris gitu ya kan. Pernah saya naik bus gitu bulan Ramadan gitu kan. Banyak istighfar aja ya. Cuman ada perempuan naik di bus itu, saya sudah istighfar pakai tasbih, dia pakai celana pendek, ya kan, bajunya baju tank top. Ya Allah jangan duduk dekat saya, jangan. Duduk juga dia, langsung berdetak jantung. Begitu jalan bus tadi kencang kali, tiba-tiba dia ngerem mendadak, dipeluknya saya, makin kencang detak jantung. Untung nggak copot jantung dia. Jadi cuman lah pula istighfar lah agak paha, dia dekat paha saya. Astagfirullah, astagfirullah. Kita tengok juga lah. Kita tengok lagi Allah. Alhamdulillah matanya sehat. Bukan karena itu biasa itu. Namanya coba, jadi coba lah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kata Allah dalam surah Al-Jin ayat 11, minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ini ada jin-jin yang soleh, jin-jin yang baik itu ada. Jin-jin yang buruk, yang menyesatkan juga ada. Jadi yang hari ini yang tidak diikat di bulan Ramadan itu adalah jin-jin yang buruk itu, jin-jin yang jahat. Jin muslim pun sekalipun juga ada yang jahat, karena kita orang Islam. Orang Islam pun juga ada yang jahat. Begitu juga dengan jin-jin itu, mereka punya kehidupan yang sama, kan begitu. Oleh karena itu ya, jadi kita tidak perlu takut dengan mereka, karena takut itu berasal dari file yang ada di otak kita. Paling tidak kita dekatkan diri kepada Allah, memperbanyak baca ayat kursi, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita misalnya berjumpa dengan mereka. Jadi di bulan Ramadan misalnya, bahkan ada juga yang kesurupan. Apakah itu setan? Tidak, itu jin. Makanya pernah di bulan Ramadan itu datang seorang anak gadis kesurupan dibawa mamanya. Menjerit-jerit dia, apa-apa ini bilangnya. Hei, keluar kamu. Saya bilang sama jin yang ada dalam tubuh perempuan. Tidak. Keluar enggak? Tidak. Kalau nanti kau nggak keluar, pijit jempol ini, pijit Ustaz. Ustaz kan lagi puasa, jadi Ustaz gak ada tenaga. Ku baca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Datang perempuan yang masuk tadi, kau pikir nggak hafal? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awak ada ketakutan juga lah. Jadi saya bilang sama Tintin, udahlah kita nego aja. Mana caranya kau bisa keluar dari tubuh orang? Kan kasihan, tengoklah dia muntah-muntah, tolong lah di situ.
Dia bilang, kalau begitu Ustaz, carikan jodoh buat saya. Saya bilang waktu itu, aku aja belum dapat jodoh, mau nyarikan gue juga. Jin tadi bilang, Ustaz jomblo ya? Iya. Kalau begitu sama lah kita. Iya. Aku keluar ya, alhamdulillah. Untunglah keluar dia. Waktu itu jomblo ya. Kalau nggak jomblo sih gimana waktu itu? Kan agak sulit juga mengeluarkannya. Jadi kadang-kadang ya ayat kursi ini bisa mempan dibacakan kepada baik, tapi kadang-kadang tidak mempan juga. Bahkan bisa dengan doa yang lain loh. Kalau kita yakin ketakutan, pasrah kepada Allah Ta'ala. Ya seperti ada seorang anak gitu ya. Dia nggak pulang-pulang tadarus tarawih, melewati kuburan. Waktu dilewatinya kuburan, terpetuk dia sama kuntilanak. Mau kemana kamu nak? Kucekek kamu nak ya? Ya tadi kita bilang, ya Allah, belum hafal pula ayat kursi. Yang gue hafal doa makan, doa makan. Tapi gimana lagi lah, dibaca aja lah. Dibaca aja lah doa makan tadi dari kuntilanak. Allah Akbar ya banget. Gua kina aja banget. Kabur kuntilanak. Kuntilanaknya bilang, ampun, jangan makan aku. Kata-kata tadi digas jalan dengan doa merah. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Merah kuntilanak. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Jadi puasa itu kan betul-betul dahsyat. Jiwa-jiwa yang mungkin tercampur dengan syaitaniah itu bisa hilang, bisa hancur dia karena puasa yang kita lakukan dengan tulus. Mengapa kita berpuasa? Karena Allah itu pun sendiri berpuasa. Di dalam kitab Al-Bujairi Al-Khatib, Imam Bujairi Asy-Syafi'i mengatakan, ada min sifatillah, salah satu sifat Allah itu la yahtaju ila akli wa syurbi. Allah enggak butuh makan, Allah enggak butuh minum. Puasa Allah. Kita ketahui bahwa Allah adalah Maha Baik. Kalau kita dekat dengan yang baik, maka kita juga jadi baik. Percayalah. Maka bulan Ramadan diperhatikan, orang jadi baik semuanya. Kenapa? Lapar. Laparnya itu beda dengan kelaparan. Kalau kelaparan orang bisa jadi jahat, tapi lapar Ramadan takkan bikin orang jadi jahat, percaya. Jadi baik orang. Tapi bukan berarti selama bulan Ramadan ini tidak ada konflik, pasti ada. Suami istri juga bisa sih marahan sama suaminya sama istri waktu bulan Ramadan. Ada itu. Suami sama istri marahan habis tarawih. Jadi kayak gitu habis berantem marahan, istri tidur ngorok, suami mau tidur bingung. Gimana nih kalau aku terus pertahankan ego gue nih? Lama-lama nanti nggak dibangun ini makan sahur. Tapi egonya makin kuat sehingga si suami tadi nggak mau bangun istrinya untuk membilangkan aja. Ditulisnya dalam secari kertas, abangku tersayang, wahai suamiku, wahai istriku, wahai istriku, tolong bangunkan abang jam 4 untuk bangun makan sahur. Siapkan makanan di meja. Dilipat dengan kertas tadi, diselipkan ke pinggang bininya. Besok pagi rupanya jam 6 baru bangun. Tengoknya bininya udah nggak ada lagi. Aduh, tega kali lah istriku ini. Masa aku dibiarkan nggak dibangunkan aku makan sahur ini. Baru dia bilang begitu, terasa juga di pinggangnya ada kertas loh. Di kertas apa? Begitu dibukanya, tulisannya, wahai istriku yang tersayang, bang, bangun bang. Wahai suamiku tersayang, makanan aku siapkan di meja, itulah isinya. Ya nggak bangun lah ya. Orang dia salah kan gitu. Jadi ada konflik itu bisa terjadi. Lalu kemudian Allah berpuasa, malaikat juga berpuasa, Jibril, Mikail, itu juga puasa mereka. Makanya malaikat-malaikat itu kan sehat-sehat. Jibril kan sehat, nggak pernah kita dengar Jibril kena asam urat, Munkar Nakir kena kanker cervix, ya. Ada dengar begitu. Mereka sehat-sehat. Makanya kita mencontoh mereka. Manusia itu bisa loh sifatnya seperti malaikat, tapi malaikat nggak bisa ke manusia karena mereka tidak punya nafsu. Perbedaan malaikat dengan manusia seperti semut dengan manusia. Manusia bisa kesemutan, tapi semut nggak bisa ke manusia. Sama dengan sarung dan kotak. Sarung bisa kotak-kotak, tapi kotak nggak bisa sarung-sarung. Lalu kemudian hewan juga berpuasa, tapi mereka tidak dalam bentuk perintah. Mereka insting berpuasa. Coba lihat, malu kita kalau nggak berpuasa seperti hewan-hewan itu ya. Ikan dalam akuarium puasa itu. Kapan mereka puasa?
pas yang punya ikan malas nanti makan. Puasa lah enggak. Mati-mati menggelepar. Pasrah betul. Enggak pernah ada berontak ya di dalam aku. Makan, woi, makan. Apalagi yang puasa ayam kalau sudah bertelur dia ngeremin telurnya 3 hari nggak makan gitu. Saya pernah tawari ayam saya waktu pas bertelur, ya makanlah udah 3 hari nggak makan, hasil gue. Begitu saya tawari dia bilang kok. Oh dia mau jagung dia bilang. Saya kasih jagung. Nah makan gua jagung nih. Kok. Oh dia nggak mau ya. Dia lebih fokus untuk mengarami telurnya biar nanti sifatnya ya. Apalagi hewan yang berpuasa ular tuh kalau udah tidur terus makan dia tidur terus ya dari pagi sampai pagi berikutnya subhanallah. Tapi jangan kita puasa ular ya, tidur aja ya kan. Apalagi yang puasa kucing itu puasa tuh. Kapan kucing puasa? Pas berantem dengan kawannya. Perhatikan tuh, kalau udah luka-luka dia berantem. Misalnya kawannya ngajak duel, main kita. Kata kawannya, ayo. Akal-akalan, menggeleparlah kucing tadi kecapean, tapakur ya. Kan luka-luka, dikasih makan, dikasih minum, nggak mau kucing tadi. Bahkan lewat pun kucing betina mau mengajak kawin, nggak mau dia. Begitu lewat kucing betina pun langsung meong. Bahkan kucing yang luka-luka tadi bilang, nggak mau. Jadi itu satu contoh bahwa kita ini malu ya, misalnya menjadi malu kalau binatang-binatang aja puasa, maka kita nggak puasa kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Jadi intinya bahwa berpuasa itu dapat memberikan kita kebaikan dalam kehidupan kita ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini, keberadaan setan selama di bulan Ramadan menjadi ilmu bagi kita. Kita persiapkan bekal bagi kita. Ingat, yang tidak terlepas itu 4. Yang pertama puasa yang tak benar-benar, yang kedua nafsu kita, yang ketiga iblis, yang keempat jin. Inilah tantangan kita. Jadi kalau ini tidak bisa kita rawat, tidak bisa kita selesaikan dengan baik mereka yang 4 ini, maka puasa kita akan kandas di tengah jalan. Jadilah kita puasa yang seperti dikatakan Rasulullah, rubba shaimin laisal ju' wal atas laisa lahu siyam. Bahwa kadang-kadang orang yang berpuasa itu tak ada nilai puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Karena 4 yang tadi tak bisa dikontrolnya dengan baik. Jadi ini adalah dulu mungkin yang bisa kita sampaikan, karena waktu berbuka sedikit lagi, jadi ada mungkin persiapan yang mau kita lakukan. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama mengakhiri mau'izah yang saya sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Rahyan ya Sultan, inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-istiqamah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. نستجب دعاءنا ونياتنا وحاجاتنا ومقاصدنا بشفاعة القرآن وبشفاعة صيامنا رمضان وبتوسل روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم dalam waktu 6 menit ke depan sebentar lagi kita akan berbuka. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, dan juga terima kasih saya sangat mengapresiasi sekali kori kita tadi, Bang Ridwan ya, yang membawakannya dengan sahdu lengkap dengan 6 lagu. Bayangkan, subhanallah, dari lagu Bayati sampai Ziharkah tadi saya dengar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan pandangan umum untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak